Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang kecil dan rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang terpantul dalam kitab suci, dalam alam semesta, dan dalam hidup kami. Inilah permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekali peristiwa, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pada hari ini Gereja Katolik seluruh dunia merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Bagi kita pasti tidak asing lagi jika berbicara mengenai sosok Paulus yang pada waktu bernama Saulus. Pada zamannya ia terkenal sangat kejam, keras, serta dia sangat membenci orang-orang yang mengikuti Yesus. Karena tidak senangnya dengan pengikut Yesus, dia menangkap, membawa ke penjara, serta membunuh mereka. Dia adalah orang yang paling membenci mereka yang mengagung-agungkan Kristus. Paulus adalah seorang yang taat mengikuti ajaran agamanya, yaitu agama Yahudi. Baginya, agama Yahudi adalah satu-satunya agama yang sah. Ia sama sekali menolak ajaran Yesus Kristus. Karena itu, ia meminta restu pemimpin agama Yahudi untuk boleh menangkap dan menganiaya para pengikut Yesus Kristus. Ia menghendaki agar semua pengikut Kristus harus disingkirkan dan dibinasakan. Ia mencari pengikut Kristus di mana-mana, termasuk di Damsyik. Tetapi dalam perjalanan menuju Damsyik, ia ditangkap Tuhan. Tuhan menangkapnya dan menjadikan dia Rasul Kristus, menjadi utusan dan mewartakan sabda Tuhan kemana saja. Sejak ditangkap, ia menyerahkan diri secara total kepada Kristus. Ia bertobat, dan pertobatannya sungguh mendatangkan perubahan yang tidak tanggung-tanggung. Perjumpaannya dengan Yesus Kristus mendatangkan perubahan total dalam hidupnya. Saudaraku yang terkasih, pertobatan merupakan bukti kesediaan untuk meninggalkan cara hidupnya yang lama, untuk kembali ke rumah Tuhan atau ke jalan Tuhan. Sikap pertobatan ini seharusnya diikuti
oleh kesediaan untuk memberikan belas kasih-Nya, kesaksiannya kepada sesama, agar Ia pun telah menerima belas kasih yang sedemikian berlimpah dari Bapanya, mampu membaginya secara cuma-cuma. Sikap pertobatan mengundang orang untuk meniru sikap Tuhan. Dengan belas kasih Allah mengampuni orang yang mau bertobat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita hidup di dunia ini dengan berbagai agama dan kepercayaan. Setiap agama memiliki ciri khas tersendiri dalam menyampaikan ajarannya. Sebagai seorang yang beriman, kita diajak untuk mewartakan kebaikan Allah kepada sesama kita. Secara khusus, kita diajak untuk pergi ke seluruh dunia untuk mewartakan Injil. Ajakan untuk mewartakan Injil ini sangat tegas terungkap dalam bacaan Injil hari ini. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kita semua sudah dibaptis, bukan? Lalu sudahkah kita melakukan tugas kita itu? Bagaimana sikap kita ketika berada di daerah yang mayoritas penduduknya adalah agama yang berbeda dengan kita? Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, ajakan Yesus itu sudah diterima oleh Paulus, dan dengan penuh tanggung jawab ia menghayatinya dan mengamalkan perintah Kristus selama sisa hidupnya, yaitu sejak ia ditangkap oleh Tuhan sampai ia dibunuh. Maka saudara-saudari, luar biasa tanggung jawab dan kesetiaan Paulus. Maka hendaklah kita juga melakukan tugas kita sebagai seorang yang sudah dibaptis. Bukan dengan tindakan yang spektakuler atau yang luar biasa, melainkan dalam hal-hal yang sederhana saja. Contohnya, menjenguk orang sakit, berbagi dengan orang-orang yang berkekurangan. Karena kehadiran kita di samping orang sakit ini sangat mempengaruhi perasaan orang sakit. Semakin kita rajin menjenguk orang sakit sungguh merasakan kasih Allah, kehadiran Allah lewat perhatian kita. Sebaliknya, kalau kita tidak menghiraukan orang sakit, maka orang sakit pun merasa tidak diperhatikan. Contoh lain, hal yang sederhana untuk mewartakan Injil adalah melakukan hal-hal yang sederhana. Ketika di rumah kita sebagai anak membantu orang tua, mencuci piring, menyapu, membersihkan kamar. Ketika kita di tempat kerja, kita melayani, membantu siapa saja, membuka hati, memberi waktu. Ketika melihat orang-orang kelaparan, membagi makanan. Ketika melihat orang yang tersingkirkan, kita memberi perhatian. Ketika di lingkup gereja, kita bisa menjadi petugas, baik itu pemazmur, dirigen, pokoknya terlibat dalam tugas-tugas gereja, dan lain-lain. Masih banyak tindakan yang dapat kita lakukan untuk mewartakan sabda Allah itu. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, semoga kita mampu meneladan dan mencontoh hidup Santo Paulus, bahwa sekali ia bertemu dengan Tuhan, dan pertemuan itu membawa perubahan total baginya sampai akhir hidupnya. Semoga kita pun demikian. Tuhan memberkati kita. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Semoga Engkau tetap membimbing dan memberkati kami dalam peziarahan hidup ini, terlebih dalam mewartakan sabda-Mu
di tengah-tengah dunia ini. Semoga apa yang kami sampaikan sungguh mampu membangun dan menggerakkan hati orang untuk berbuat baik kepada sesamanya. Semoga kami pun mampu meneladan hidup Santo Paulus dengan berani dan bertanggung jawab mewartakan sabdamu di tengah dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.